sehingga kita bisa kembali berkumpul, bersua, berjabat tangan dengan saudara-saudara kita dalam majelis taklim yang insya Allah dirahmati Allah dan diberkahinya. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, bahasan kita adalah bulan Muharram. Jadi kita buatkan judul itu lebih uh, milenial ya, kalau orang bilang. Bulan Muharram, new normal, new life. Kenapa new normal, new life? Karena di bulan Agustus ini kita ada dua momen ya. Momen pertama adalah besok nih tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, di mana usia Indonesia semakin menua, sehingga menjadi refleksi bagi kita bahwasanya sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara yang baik harusnya berpikir apa nih yang sudah kita kontribusikan kepada negara yang semakin menua dan doa Ya, apa nih kalau yang orang bilang. dipanjatkan kayak gitu. Bulan Kemudian Muharram, new normal, new life. Kenapa new yang normal, new life? Karena uh, di bulan Agustus ini kita ada kemudian yang dua kedua momen. Momen pertama adalah tanggal 1 uh, Muharram, besok yaitu nih tanggal hari 17 Agustus rayanya kemerdekaan kita, atau di mana usia Indonesia semakin menua, sehingga menjadi refleksi bagi kita bahwasanya sebagai orang Indonesia, sebagai warga negara yang baik harusnya berpikir apa nih yang sudah kita kontribusikan kepada negara yang semakin menua dan doa ya, apa nih kalau yang orang bilang. dipanjatkan kayak gitu. Bulan Kemudian Muharram, new normal, new life. Kenapa new yang normal, new life? Karena uh, di bulan Agustus ini kita ada kemudian yang dua kedua momen. Momen pertama adalah tanggal 1 uh, Muharram, Bismillah. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, mungkin kita bisa melanjutkan kembali ya. Sambil menunggu satu minta Raga Mansuri yang pada pagi hari ini masih ada hajat. Oke, Bismillah. Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Tadi ada kendala teknis sehingga kami perlu jeda sejenak. Kita melanjutkan Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melanjutkan bahasan kita untuk edisi hari ini adalah bulan Muharram. Kenapa judul yang kita berikan itu adalah Muharram New Life, New Normal New Life? Karena di bulan Agustus ini
ada 2 momen besar ya. Tadi yang pertama adalah hari lahirnya kemerdekaan Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian momen kedua adalah tahun baru umat Islam, 1 Muharram. Nah, semuanya itu kan momen baru ya untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya kita buatkan new normal. New normal ini lebih kepada bagaimana kita menjadikan kenormalan-kenormalan baru baik dalam situasi pandemi ini maupun nantinya ketika pandemi sudah tidak lagi ada. New normal, new life. Jadi kehidupan yang baru perlu kita setting, perlu kita siapkan agar di tahun baru 1442 Hijriah dan di usia baru Indonesia kita sudah siap, kita sudah punya rencana untuk menjadikan hidup hidup ini lebih indah lagi. Dan nampaknya Ustadz Mintarega sudah siap di depan uh, komputernya. Bagaimana Ustadz Mintarega, sudah siap? Iya, insya Allah. Insya Allah. Iya, kita seperti biasa nanti kurang lebih sampai jam 6.15 dengan 2 termin. Termin pertama nanti Ustadz Mintarega menyampaikan materinya terlebih dahulu, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab. Biar tertib Bapak Ibu tanya jawabnya, maka silakan saja bagi yang langsung mau bertanya, langsung raise hand saja sehingga nanti giliran sesi tanya jawabnya tiba langsung di-unmute untuk bertanya langsung kepada Ustadz Mintarega, atau bisa langsung mengirimkan pertanyaannya ke layanan chat Zoom-nya, diketik langsung saja dan kami nanti bisa langsung bacakan ketika sesi tanya jawabnya dimulai. Begitu pula bagi Bapak Ibu yang mengikuti di live streaming YouTube, nanti kami juga akan membacakan satu persatu insya Allah. Karena sudah pukul 5.28, mungkin langsung saja kepada Ustadz Mintarega waktunya. Sebentar Mas. Sebentar Mas. Oke. Sebentar, saya minta waktu 1 menit Mas. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kami juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam dakwah Ma'had Fastabiqul Khairat dengan memberikan dukungannya melalui infak di nomor rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat dan konfirmasi ke nomor 081215163414. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Ma'had Fastabiqul Khairat, silakan saja kirimkan donasinya ke Bank Muamalat di nomor rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Setelah transfer, mohon konfirmasi ke nomor 081215163414. Bentar lagi Mas, bentar. Dan Bapak Ibu, selama kajian nanti, mohon untuk konsentrasi, untuk fokus pada materi kajian. Boleh mencatat, tapi tidak boleh zoom in, zoom out ya, layar screen-nya. Karena akan mengganggu screen Ustadz Mintarega. Tapi jangan khawatir, insya Allah nanti materi akan kami share. Begitu kajian sudah rampung atau sudah selesai, sudah dibahas semuanya, akan kami share di grup Ngapa Kita. Yang belum join grupnya, nanti akan kami kirimkan link untuk bergabung grup WhatsApp Ngapa kami. Apa saja yang akan didapatkan di grup tersebut? Yang jelas, informasi kajian Ustadz Mintarega, materi kajian, dan kita membuka sesi tanya jawab bersama Ustadz Mintarega. Jadi permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan agama bisa ditanyakan kepada beliau dan kami akan menyampaikan atau men-sharekan jawabannya melalui grup tersebut. Sehingga jamaah yang lain, saudara-saudara kita yang lain pun dapat ilmunya. Baik Mas, saya siap insya Allah. Bismillah. Baik, langsung saja Ustadz tafadhol untuk memulai kajiannya. Slide-nya udah bisa dilihat ya Mas? Sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmadullah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahul ladzi adara az-zaman ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam majelis ilmu ini, sekalipun lewat teknologi daring, tapi insya Allah mudah-mudahan tetap mengeratkan silaturahmi kita, tetap membuat kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami agama ini dengan baik. Mohon maaf saya sedang tidak maksimal kondisinya, jadi kalau terlihat bahasanya agak lemes, mohon maaf ya. Baik, kajian kita insya Allah tentang bulan Muharram sebagai bulan kemuliaan, bagaimana kita mulai hidup dengan yang lebih baik. Kita awali dengan surat Ibrahim ayat 33-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dia Allah telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan Dia telah menundukkan malam dan siang, dan Dia telah memberikan padamu keperluanmu dengan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jamaah Zoomia dan Youtubia, jadi dari ayat ini Allah menyindir kita sebenarnya bahwa Dia memberitahukan kepada kita sebagai Rabbul Alamin. Sebagai Rob itu artinya, sudah pernah saya sampaikan, Rob itu nama Allah Ta'ala, tapi di dalamnya terkandung makna Al-Khaliq, ya, Al-Mudabbir. Ya, Al-Khaliq itu sang pencipta, Al-Mudabbir itu sang programmer. Jadi Allah telah memprogram kehidupan ini, ya, menciptakan segala sesuatu, baik benda, perbuatan, sifat, dan sebagainya. Terus memprogram sedemikian rupa, termasuk peredaran waktu dan hitungan peredaran waktu itu. Sehingga kemudian kita bisa mengetahui peredaran-peredaran waktu itu, dan juga nikmat-nikmat lain yang luar biasa. Nah, di antara perhitungan peredaran waktu itu di surat Ar-Rahman ayat 5, Allah jelaskan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Artinya, pergerakannya itu tidak kemudian asal, tetapi ada perhitungannya. Artinya sudah disetting sama Allah, sudah disetel, dan Allah memberikan kemampuan pada manusia untuk bisa menangkapnya. Dan akhirnya menjadi sebuah teori-teori yang disebut dengan teori astronomi atau teori hisab. Gitu ya. Di surat Yunus ayat 5 juga Allah tegaskan, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan telah qaddaruhu manazila, menetapkan garis edarnya. Jadi artinya peredaran planet-planet yang ada termasuk bumi itu semuanya sudah ada garis edarnya. Dan ternyata salah satu hikmahnya supaya kita bisa mempelajari itu sehingga kita bisa mengetahui perhitungan waktu, perhitungan tahun, ya. Dan Allah ciptakan itu tidak sia-sia, artinya punya tujuan yang benar. Dan Allah menjelaskan itu bagi orang-orang yang ya'lamun, yang mengetahui. Kalau kita lihat dari ayat-ayat itu, ya, dan dikaitkan dengan teori pengetahuan, Allah menentukan matahari dan bulan beredar dengan perhitungan, ya. Maka Islam bisa membuat dua-duanya sebagai patokan kalender. Ya. Kalender Syamsiah, Syams itu matahari atau sonar kalender, mengacu pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Maka ini cocok untuk kegiatan berbasis musim, ya, pertanian, perdagangan. Itu. Dengan mudahnya kita bisa memahami bahwa kalender Syamsiah yang berbasis pada bumi mengelilingi matahari ini cocok untuk kehidupan dunia. Jadi kalau kita pengen hidup dunia ini memahami, bisa sukses dalam pengertian
dalam dunia ini, maka pahami tentang kalender Syamsiah. Karena nanti ada pergantian musim. Sehingga kalau di pertanian ya, itu akan tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam, kapan waktu yang dan sebagainya. Kalau orang dulu kan titen ya. Kalau dulu sebenarnya ada hal yang bukan mitos, tetapi kita pahami sebagai mitos. Padahal bukan mitos. Seperti misalkan kalau orang dulu, kenapa orang dulu kayunya kuat-kuat gitu ya? Karena orang dulu itu di samping dia memanen kayunya nunggu sampai tua, dia juga nebangnya juga ngelihat musim itu. Kalau nebangnya tidak ngelihat musim, maka kayunya jadi mudah bubukan. Karena ini erat kaitannya mungkin dengan kadar air yang ada di dalamnya. Saya pernah beberapa saat yang lalu ini berapa kali saya sampaikan, saya pernah nonton acara di sebuah televisi tentang pengrajin angklung ya, yang dibuat dari bambu itu. Ternyata pengrajin angklung yang terbuat dari bambu itu, dia nebang bambunya nggak sembarangan. Jadi dia nebangnya antara jam 9 sampai jam 12. Ya, ketika ditanya, kok jam segitu apa ada mitos apa tidak, kata dia. Karena kalau nebangnya terlalu pagi itu kadar air di bambu terlalu tinggi. Sehingga nanti kalau itu ditebang, maka kemudian masih basah, kemudian nanti pengeringannya lama dan suaranya tidak bagus. Juga kalau sore juga sama. Jadi yang tepat katanya antara jam 12 sampai jam 9 sampai jam 9 sampai jam 12 karena di situ pas kadar airnya pada bambu itu. Ya, konon begitu kan. Kemudian untuk perdagangan ya ada rihlatas syita'i wassaif. Ya, orang berdagang untuk musim panas, musim dingin, kalau di Indonesia mungkin musim hujan dan sebagainya. Yang jelas nanti kemudian dari sinilah lahir kalender Syamsiah atau sonar kalender. Yang kemudian karena ideologi agama, kalender ini nanti menjadi Masehi. Masehi itu artinya ya Al-Masih, karena memang diambil secara resmi menjadi kalender agama Kristen ya. Kemudian dalam bahasa Arab kan disebut miladiyah. Milad itu ya Natal, kelahiran. Kemudian makanya kalender ini kan dimulai dari lahirnya Yesus gitu. Maka disebut dengan AD, Anno Domini. Anno Domini ini juga maknanya tahun Tuhan kita kalau dalam bahasa Romawinya. Ya, maka kalau sebelum Masehi orang menyebutnya BC ya. Ada yang mengatakan before common era, ada juga BC yang mengatakan before Christ, sebelum Kristus dilahirkan. Jadi yang tadinya Syamsiah ini memang Allah menciptakan kalender berbasis matahari ini, kemudian diambil oleh Kristen menjadi kalender agamanya dan menentukan waktu-waktu ibadah dengan kalender ini. Ya, sehingga bahkan Indonesia yang tadinya menggunakan kalender berbasis bulan pun kemudian mengikuti karena Belanda datang ke Indonesia, menguasai pemerintah Indonesia, dan mengubah kalendernya menjadi kalender Syamsiah atau kalender Masehi. Jadi kalau ini kita lihat perubahan masanya ya. Kalau ini secara umum, kalau September berarti masuk musim gugur, kalau kita ya musim hujan lah ya, sampai Desember gitu. Sampai dengan Maret nanti ada musim spring, semi, kemudian kalau Juni ini mulai musim kemarau atau panas. Kurang lebih begitu. Kemudian di surat Al-Baqarah 189 ya, Allah Ta'ala menjelaskan lagi, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Ya, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Ya, katakan bahwa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga bagi ibadah haji gitu. Jadi kalau dari ayat ini kita lihat waktu di dalam Islam berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dilakukan dengan perhitungan bumi berotasi mengelilingi matahari mengakibatkan adanya siang dan malam ditandai dengan bayang-bayang. Ini sebagai penunjuk waktu sholat. Jadi bayang-bayang matahari itu penunjuk waktu sholat dari subuh ya, duhur itu kan tak kala bayangan itu sudah bergeser. Sudah tergelincir. Kemudian asar, ketika bayangan itu sama dengan bendanya, jadi tingginya sama, maka ini asar, masuk waktu asar. Kemudian ketika muncul awan merah sore, ini waktu maghrib. Dan ketika kemudian hilang awan merah, ini waktu malam. Nah ini waktu ya. Kemudian bulan mengelilingi bumi mengakibatkan adanya perhitungan bulan. Ya,
ditandai dengan apa? Hilal. Ditandai dengan hilal ini sebagai penunjuk waktu-waktu puasa, haji, dan sebagainya. Jadi ada dua perhitungannya, dan kita lihat sebenarnya lebih banyak digunakan kepada bulan mengelilingi bumi atau kalender Komariah. Jadi Komariah tandanya hilal, penunjuk waktu-waktu untuk puasa, haji. Kemudian kalau nggak salah wanita haid juga kalendernya kalender Komariah. Makanya kalau pakai kalender Syamsiah seperti maju-maju, padahal tidak maju dia. Ya karena memang hitungannya hitungan kalender Komariah. Jadi intinya nanti Allah menentukan waktu dan matahari dan bulan beredar dengan perhitungan. Umat Islam bisa menekan dunia untuk kalender. Kalender Komariah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi, cocok untuk kegiatan berbasis ibadah. Bahkan semua agama sebenarnya secara umum menggunakan ini ya, kecuali Kristen ya. Tapi Kristen pun sebenarnya menggunakan hilal juga. Kita lihat misalkan Islam penentuan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk bulan ini, sekarang kita sudah tanggal 26 Zulhijjah ya. 26 apa 27 hari ini? Masih kan? Hari ini 26 apa 27 ya? Ya. 26 bukan? Ya, 26 berarti. Malah nanya saya tanya. Ya, 26 ya. 26 Hijriah gitu. Maaf, 26 Muharram. Kemudian Buddha, Waisak itu saat bulan purnama. Hindu itu nyepi saat bulan mati. Kristen Katolik ada Paskah. Paskah itu hari Minggu setelah purnama pada awal musim semi. Jadi patokannya setelah purnama. Kalau Konghucu, Imlek adalah setelah bulan mati pada musim hujan atau Januari Februari. Ya, sebenarnya kenapa? Karena memang mudah tanda-tanda di alam bisa dideteksi ya. Nah, bisa dideteksi. Nah, sekarang terlepas dari itu, maksud saya ya kita ini sebagai umat yang beragama tentunya jangan menghilangkan kalender Hijriah atau kalender Komariah. Saya ulangi, ada kalender berbasis matahari namanya kalender Syamsiah yang disebut dengan sonar kalender, yang kemudian ini cocok sebenarnya untuk kegiatan berbasis musim untuk keduniaan. Jadi kita pun harus tahu. Tetapi ini sudah diambil oleh agama tertentu dan menjadi kalendernya. Kemudian yang kedua, Allah menetapkan ada perhitungan dengan berbasis bulan yang disebut Komariah atau dalam bahasa lain lunar kalender. Kalau tadi sonar kalender, ini lunar kalender. Dan ini cocok untuk kegiatan ibadah karena tanda-tandanya mudah diketahui. Dan dalam Islam lebih banyak menggunakan ini sebagai waktu ibadah. Nah, sekarang kita masuk ke bulan Muharram ya. Asal nama bulan Muharram, kenapa disebut bulan Muharram? Berarti kan kita insya Allah nanti masuk tanggal 1 Muharramnya itu hari Kamis kalau nggak salah ya. Tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 Agustus itu kita masuk bulan Muharram. Di zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, bulan ini dinamakan dengan bulan apa? Safarul Awal. Kan habis Muharram Safar ya. Jadi ada Safarul Awal, Safarul Tsani gitu kan. Nah, kemudian bulan Safar dinamakan Safarul Tsani, Safar yang kedua. Kemudian setelah datangnya Islam, bulan ini dinamakan bulan apa? Al-Muharram. Gitu. Nah, kemudian ini menurut As-Suyuti dalam Ad-Dibaj al-Muslim. Asal nama bulan Muharram ini artinya sebenarnya waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan untuk mendolimi diri sendiri dan berbuat dosa. Karena haram itu artinya dua. Satu yang diharamkan, dua yang dimuliakan. Jadi Al-Muharram ini mengandung makna waktu yang diharamkan untuk mendolimi diri sendiri dan berbuat dosa, dan juga waktu yang dimuliakan untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini kesimpulannya bahwa bulan haram ini, Muharram, menjadi salah satu bulan-bulan mulia untuk menjaga diri kita dari kezaliman dan memperbanyak apa? Amal soleh. Itu bulan mulia, karena bulan haram termasuk bulan mulia. Ya, jadi bulan mulia ini sebenarnya ada 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, kita berurutan ini. Ya, kita berurutan. Kemarin Zulqa'dah sudah, Zulhijjah sudah, ini mau selesai.
Nah, 1 bulan lagi ke depan masih di bulan haram, bulan mulia. Dan nanti 1 lagi bulan Rajab. Jadi dulu pernah saya sampaikan, ibaratnya BBM ya, itu ada waktu premium, Pertalite sama Pertamax gitu. Kalau waktu Pertamax itu adalah bulan Ramadan, itu bulan Syahrul Mubarak. Sedangkan waktu Pertalite itu bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan adapun bulan premium, ya bulan-bulan selain itu. Selain Ramadan, selain Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu bulan-bulan premium. Ini diambil, coba lihat kita dari surat Taubah 36. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah ada berapa? 12. Ya ini mungkin bagi kita sekarang lah ya wis ngerti gitu. Padahal enggak. Ini kan Allah sedang memberitahukan karena pada saat itu ada 2 perhitungan. Satu perhitungan kalender Komariah yang 12 bulan, sementara kalau Syamsiah di Roma itu mereka 10 bulan. Ya, coba nanti dibuka lah di Wikipedia atau di mana. Ya, awalnya itu kalender Masehi atau Roma atau Syamsiah atau kalender berbasis matahari itu mereka menghitungnya hanya 10 bulan. Ya, dari Februs, Martius, Aprilius, Maius, Quintilis, Sextilis, Septembrius, Octorius, Noverius, Decembrius. Itu begitu. Ya, saya masih agak apal lah itu. Mereka hitungnya 10 bulan. Jadi belum ada bulan Juli, Agustus itu belum ada. Baru nanti pada masa Kaisar siapa ditambahkan bulan Julius dan Agustinus. Jadi awalnya mereka itu bulan-bulannya hanya 9 ya. Ya, jadi Septa itu kan 7. Ya. Quintilis 5, Sextilis 6, Sextilis. Okto itu 8, Desember, desimal itu kan 10. Nah, Desember itu 10, tapi kemudian mereka menyadari kekeliruannya sehingga kemudian Septa digeser ya karena ada Julius Agustinus menjadi bulan ke-9 dan Des yang tadinya bulan 10 jadi bulan ke-12. Itu ya, terlepas itu ya. Nah, Allah menjelaskan itu bahwa setahun itu ada 12 bulan. Sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu apa saja? Ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abi Bakrah, riwayat Imam Bukhari dalam kitab tafsir Al-Quran nomor 4294. Ya, inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard asana 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa rajabu mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, secara mudah terjemahnya, sungguh waktu telah berputar sebagaimana lazimnya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Setahun itu ada berapa? 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu. Jadi ini 4 bulan mulia. Kemudian di bulan mulia ini bagaimana? Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan 4 itu. Jadi ada perintah untuk tidak boleh berbuat zalim di bulan itu. Kita lihat penjelasan para ulama. Pertama misalkan tafsir At-Tabari. Ya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, amma qaluhu fala tadlimu fihinna anfusakum. Adapun firman Allah, janganlah kalian berbuat aniaya pada diri kalian sendiri. Fa inna ma'nahu, maknanya itu apa? Fala ta'sullaha fiha. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah di bulan itu. Wala tuhillu fihinna ma haramallahu alaikum. Jangan kalian menghalalkan di bulan itu apa yang Allah haramkan pada kalian. Fataqsibu anfusakum ma la qibalalaha bihi min sakhatillah wa iqabih. Maka kalau kalian tetap berbuat dosa di bulan itu, jadi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka kalian akan mendapati untuk diri kalian sendiri dosa dan kemurkaan Allah yang tidak ada bandingannya. Nah, jadi artinya kalau orang kan sebenarnya bulan kapanpun kita dilarang berbuat zalim, berbuat dosa.
Tapi kenapa ada larangan khusus? Ini menunjukkan, kata para ulama, dengan adanya larangan khusus di bulan haram ini, dosanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi ini menurut Imam At-Tabari. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, dikutip oleh Ibnu Katsir, fi kullihinna summa ikhtassa min dzalika arba'at ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzamba fihinna 'adzam wal 'amal shalih wal ajru 'adzam. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam seluruh bulan, maksudnya 4 bulan itu. Ya. Kemudian Allah, seluruh bulan kapanpun sebenarnya nggak boleh, maaf ya, tadi saya keliru. Tapi kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Maksudnya apa? Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dosanya. Dan Allah pun menjadikan amalan soleh lebih banyak pahalanya. Jadi, menurut Ibnu Katsir, bulan haram ini, dengan adanya larangan khusus berbuat zalim, menunjukkan siapapun yang berbuat dosa di bulan itu, dosanya lebih besar. Nah, dan siapapun yang berbuat kebaikan, pahalanya juga lebih baik. Kemudian keterangan yang lain, qala ta'ala, fala tadhimu fina anfusakum ay fi hadhil ashhuril muharramah li'annaha akidun wa ablaghu fil itsmi min ghairiha kama annal ma'asi fil baladil haram tada'af ya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan haram 4 itu, maksudnya apa? Pada bulan-bulan haram ini. Karena dosa pada bulan-bulan tersebut lebih kuat dan lebih parah dibandingkan bulan-bulan selainnya. Sebagaimana kemaksiatan di tanah suci dilipat gandakan dalam masalah besarnya dosa. Nah, kemudian yang lainnya dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, ini saya ambil berbanyak tafsir supaya kita semakin yakin dengan penjelasan ini. Gitu ya. Jadi kita lihat di situ. Al-amal shalih a'dzam ajran fil ashhuril hurum wa dzulm fihinna a'dzam min adz-dzulmi fi ma siwahun wa in kana adz-dzulmu ala kulli halin 'adziman. Menurut Imam Baghawi. Ya, artinya apa? Amalan shalih lebih besar pahalanya ya di bulan-bulan haram dan perbuatan dosa juga lebih besar dosanya daripada yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Walaupun sebenarnya perbuatan dolim, kata beliau, dosanya lebih besar di mana-mana. Tetapi secara khusus di bulan haram ini lebih besar dosanya. Baik, kemudian dalam penjelasan yang lain, Imam Qatadah juga mengatakan, Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dzam khati'atan wa wisra min adz-dzulmi fi ma siwaha wa in kana dzulmu ala kulli halin 'adziman walakin yu'adzim min amrihi ma syaa. Kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan selain haram. Walaupun zalim pada setiap keadaan itu perkara yang terlarang, tetapi Allah tetap menetapkan besarnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kesimpulannya, nah ini, di bulan haram ini, terutama bulan Muharram, jaga diri agar terhindar dari segala perbuatan dosa. Yang kedua, memperbanyak ibadah, maksudnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, seperti sholat berjamaah di masjid, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha, puasa, sedekah, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, ya walaupun sekarang kita di era pandemi, ya dan kita sudah tetap harus move on, gitu ya, maka marilah kita mulai menjadikan momen bulan Muharram ini untuk kita semaksimal mungkin menjaga diri dari perbuatan dosa. Dengan semakin kita jarang berkumpul secara langsung karena social distancing, maka tentu akan mengurangi kita berbuat dosa ya. Dan kita lebih banyak di rumah, lebih banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi itu kesimpulan dari ayat tadi lah. Kemudian ya, kalau kita memperbanyak pahala ini, utamanya apa? Memperbanyak ibadah sunnah. Ini sudah pernah saya sampaikan berkali-kali. Keutamaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, apalagi amalan wajib ya. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar.
Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan amal sunnah, kebaikan, maka Allah akan melindungi pendengaran kita. Sehingga pendengaran kita itu hanya mendengar yang baik-baik saja. Gitu. Ya, Allah halangi pendengaran kita mendengar yang buruk-buruk. Wa basarahul ladzi yubsiru bih. Dan Allah akan memberi petunjuk pada penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Jadi Allah pun jaga penglihatan kita supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Insya Allah ya, kalau kita banyak ibadah sunnah, ya insya Allah ya ini Pak Diono ya, kon deleng bojone ayu terus lah Pak Diono. Jadi nanti ngelihat istrinya cantik terus gitu. Pak Ruslan di Beji juga gitu ya Pak Ruslan. Kalau udah terbiasa ibadah sunnah, Allah lindungi mata kita Pak Ruslan itu. Pak Suciai juga ya. Nanti kalau kita terbiasa ibadah sunnah, insya Allah Allah jadikan pandangan kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, kemudian apalagi wayadahul ladzi yabtushu biha wa rijlahul ladzi yamshi biha. Allah juga akan lindungi tangan kita. Jadi untuk mengambil yang haram Allah jaga. Dan juga untuk berjalan ke tempat-tempat yang maksiat juga Allah lindungi. Sehingga kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu ya. Kemudian masih lanjut, wa in sa'alani la'utiyannahu. Jika dia mohon kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Cuma dulu pernah sudah saya sampaikan, yang namanya doa dikabulkan Allah itu ada 3 kemungkinan ya. Pertama dikabulkan di dunia, kedua dikabulkan di surga, di akhirat, jadi ditahan sama Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Dikabulkan dalam bentuk kita selamat dari musibah atau dari bala. Jadi dikabulkan doa itu tidak mesti seperti yang kita inginkan, karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Jadi kita bisa jadi minta kekayaan, tapi Allah tidak beri, Allah ganti dengan kita selamat dari musibah, begitu. Ya, kita minta harta yang banyak, bisa jadi Allah ganti dengan kita diberi kenikmatan dalam segala hal, gitu. Maksudnya makan pakai nasi anget tok, pakai tempe tok, nikmat banget gitu. Itu. Ya, jadi itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau sudah dicabut nikmat, orang makan dengan hidangan mewah pun terasa tidak nikmat, gitu ya. Dan dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Kemudian tetap menjaga sholat 5 waktu berjamaah, gitu kan. Ya walaupun sekarang dalam kondisi pandemi memang sudah boleh ya tetap menjaga social distancing. Kalau memang kondisinya zona merah, zona hitam ya jamaahnya di rumah bersama anak dan istrinya. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ya. Kemudian menjaga sholat malam. Afdhalus syam ba'da syahri Ramadan syahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa itu setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Nah, kemudian wa afdhalus shalah ba'dal fardhu shalatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi kita berbanyak sholat malam, ya, jangan sampai terlewat, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Memperbanyak puasa sunnah. Ya, tadi sudah saya sampaikan, sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, Muharram ini maknanya 2, bisa di bulan haram, bisa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram juga bagian dari salah satu bulan haram. Jadi perbanyak kita berpuasa di bulan-bulan itu. Kemudian tentang puasa Asyura secara khusus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah far'al yahud yasumu yaum Asyura. Ya, Nabi itu ketika sampai di Madinah mendapati orang-orang Yahudi terbiasa puasa Asyura atau 10 Muharram. Beliau bertanya pada mereka, "Ma hadza? Apa ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salih, hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Ini hari yang baik kata Yahudi. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun, maka Nabi Musa berpuasa bagi hari ini sebagai wujud rasa syukur. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Fa'ana haqqu bi Musa minkum, fasamahu wa amara bi samihi. Maka saya lebih layak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka beliau pun berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu adalah syariatnya Nabi Musa sebagai wujud syukur diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau orang Yahudi ini sudah melenceng dari ajaran Nabi Musa, maka yang lebih berhak untuk mengamalkannya adalah Nabi Muhammad beserta pengikutnya, begitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah berkata bahwa mereka kanu yasumuna Asyura qabla ay yafradu Ramadan.
mereka itu dulu sudah terbiasa melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Maka pada hari tersebut Ka'bah diberi kain penutup. Jadi kalau tanggal 10 Asyura itu di Mekah Ka'bah ganti kiswah gitu ya. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin berpuasa Asyura, silahkan ia berpuasa, dan barang siapa tidak ingin berpuasa Asyura, silahkan ia tidak berpuasa. Jadi tadi awalnya wajib, kemudian selanjutnya menjadi sunnah setelah ada kewajiban puasa Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yaum Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuh. Ternyata puasa Asyura itu juga sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuh, dan Nabi SAW biasa mengerjakan. Falamma qadimal Madinah samahu. Nah, tak kala Nabi sampai di Madinah, hijrah ke Madinah, maka beliau pun berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian ketika puasa Ramadan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa hari Asyura, artinya tidak wajib lagi, maka beliau mengatakan barang siapa yang ingin boleh berpuasa Asyura, barang siapa yang ingin boleh tidak berpuasa. Artinya hukumnya menjadi sunnah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2002, Muslim 1125 dengan lafalnya Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini hampir sama dengan tadi, kesimpulannya bahwa Nabi hanya menguji Bani Israel saja. Bani Israel pada puasa kenapa? Ditanya, jawabannya karena Nabi Musa bersyukur kepada Allah diselamatkan dari Firaun. Maka Nabi memberi penguatan bahwa kaum muslimin lebih berhak melaksanakan syariat Nabi Musa daripada kalian, wahai orang Yahudi, karena orang Yahudi sudah banyak menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ini juga sama lah kesimpulannya bahwa puasa Asyura adalah hukumnya apa? Sunnah, gitu ya. Gitu. Ini juga sama, itu menunjukkan puasa Asyura hukumnya sunnah. Nah, maka kemudian bagaimana cara puasa Asyura? Apakah tanggal 10 tok? Kalau kita lihat dari riwayat ini, ketika Rasulullah SAW melakukan puasa Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa Asyura, provokasi Yahudi terjadi. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini adalah hari yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka beliau bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ insyaallah sumna yaumut tasi'. Insyaallah tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Nah, jadi ini yang kemudian dikenal dengan puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a. Ya, jadi itu tentang puasa Asyura dan keutamanya apa? Yukaffir sanah al-madiyah. Dia menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi puasa Asyura ini memang keutamanya menghapus puasa 1 tahun yang lalu. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana cara puasa Asyura? Ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, puasa tanggal 10 saja boleh. Ya, boleh saja, karena secara umum Rasulullah pernah melakukan itu. Boleh. Jadi, kemudian yang kedua, supaya berbeda dengan Yahudi, tanggal 9-10. Jadi berpuasa tanggal 9-10. Nah, jadi tanggal 9-nya puasa, tanggal 10-nya puasa. Dan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan, yang penting berbeda dengan Yahudi, bisa 9-10, bisa 10-11. Tetapi ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang kuat, boleh puasa tanggal 10 tok, atau boleh puasa tanggal 9 dan 10. Begitu ya. Kemudian lanjutannya, kemuliaan bulan Muharram apa? Bulan Muharram ini disifatkan oleh Allah sebagai bulan Allah. Ya, disebutkan dalam hadis, Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan syahrullah. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan puasa di Syahrullah, di bulan Allah. Artinya berarti bulan ini bulan kita memperbanyak kedekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang terpenting, bulan Muharram itu apa utamanya? Bulan suci untuk memerangi kesyirikan. Sekali lagi memerangi kesyirikan. Ya, jadi mitos-mitos kadang-kadang justru di bulan Syura itu banyak sekali mitos. Yang ini justru sangat bertentangan dengan akidah Islam. Jadi kita mulai hidup baru, new normal ini dengan menghilangkan berbagai mitos lah, gitu ya. Kita lihat ayatnya kan, waqatilul musyrikin, perangilah kaum musyrikin. Saya sudah pernah sampaikan, qatilu itu berbeda dengan uqtulu. Kalau uqtulu itu bunuhlah. Kalau qatilu itu perangi. Bedanya apa? Kalau bunuhlah dengan kekerasan. Kalau perangi bukan dengan kekerasan, termasuk memerangi paham mereka, ya, memerangi pemikiran mereka yang merusak Islam, itu namanya qatilu, memerangi. Ya, terus
Salah satu hal yang paling banyak di bulan Sura, ya kan, kalau orang Jawa mengatakan Sura ya, mungkin dari kata Asyura ya, Sura, Sapar, Mulut, Ba'dal Mulut, itu kan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Sadran atau Ruwah, Poso, Ba'do, Apit, terus di sini apa maning? Besar atau Haji. Ya, itu. Jadi sebenarnya ini yang mengkonversi itu kan Sultan Agung Mataram ya, mengkonversi kalender Jawa Hindu kepada kalender Islam. Tapi karena ilat Jawa kan angel ya, ngomong apa Muharram, Sofar, Sofar so good. Maka dimudahkan dengan bahasa Jawa, ilat Jawa jadi Sura, Sapar, Mulut, Ba'dal Mulut, gitu kan. Maka kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, ya, Ruwah, itu bulan untuk persiapan Ramadan atau kadang disebut Sadran, bulan nyadaran. Kemudian Poso, Ba'do. Poso itu ya Ba'do itu ya Ba'da puasa, maka disebut Bada itu. Badane kapan gitu kan. Kemudian Apit ya karena kejepit antara Syawal sama Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, maka kemudian besar atau haji. Nah, hal yang paling banyak terjadi namanya tiaroh. Tiaroh itu apa? Merasa pesimis atau optimis terhadap sesuatu. Mitos lah. Ya, mitos. Ya. Atau khurafat. Pesimis atau optimis terhadap sesuatu. Jadi awalnya orang-orang Arab jahiliyah itu kalau menghubungkan kesuksesan, keselamatan itu dengan burung awalnya. Atau yang binatang yang lewat di depan atau belakang atau atas rumah mereka sebagai tanda optimis dan tanda celaka. Jadi suksesnya ditentukan oleh itu. Jadi orang Arab jahiliyah itu kalau ada burung atau binatang ya lewat ke arah kanan disebut sanih. Oh ini berarti tanda usahanya akan sukses gitu. Kalau dia mau keluar rumah mau dagang, kemudian lihat burung terbangnya ke arah utara maka disebut barih. Oh berarti rezekinya di sana di utara begitu. Dan jika datang dari arah depan disebut nasih. Nah, kemudian kalau mundur dari arah belakang disebut mu'id. Itu dikaitkan dengan nasib. Termasuk kalau mereka berdagang yang beli pertama kali ke orang cacat, mereka langsung tutup warungnya karena dianggap sebagai kesialan. Nah, itu kalau di Arab jahiliyah. Ya, kesemuanya itu diyakini sebagai tanda keberkahan atau kecelakaan nasib manusia. Nah, tentu kalau di Indonesia banyak sekali ya, nunjuk kuburan, bok bosok, menora bosok dilamot itu ya. Kemudian apa namanya ngulungna bocah janang lawang, bok kenang setan misalnya. Banyak banget lah dulu itu. Terus misalnya kerjane nang aji barang, umah nang Prokerto ya umah madepe ngulon, madep sesuai dengan pintu rizkinya. Nah itu termasuk mitos ya, termasuk mitos. Jadi ini yang paling banyak termasuk bulan Surat jadi bulan celaka, sehingga orang di bulan Muharram ini nggak ada yang berani barang gawe. Barang gawe itu apa? Nikah, katanya kalau nikah bongko gampang cerai gitu. Padahal sing pegatan nikah orang yang bulan Muharram ya akeh gitu. Kemudian orang wani sunatan yang bulan Muharram jadi mbok bujel gitu ya. Yang nek orang bujel ya malah orang dadi. Ya memang kudune bujel kan gitu. Jadi dikaitkan dengan hal-hal semacam itu ya. Itu namanya apa? Tiaroh gitu. Itu namanya tiaroh. Lah terus kebiasaan tiaroh ini menjadi pengertiannya menjadi luas ya. Jadi yang namanya tiaroh itu adalah kebiasaan merasa pesimis atau optimis dengan tanda-tanda tertentu, baik itu burung atau binatang atau warna, hari, bulan, pasaran, tahun, fenomena alami lainnya yang menjadikannya sebagai dasar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi begitu gitu ya. Jadi kaitannya dengan sebentar ini kok kayaknya terputus ya. Nah, ini kurang naik ke atas. Nah ini. Tuh. Jadi ada yang namanya mitos ini. Yang ini yang tidak benar ya. Jadi tiaroh itu kebiasaan merasa pesimis atau optimis dengan tanda-tanda tertentu dari burung, ya, atau binatang tertentu, atau warna, ya, hari, bulan, pasaran, ya, pokoknya yang berkaitan dengan itu, gitu. Itu maka apa namanya menjadi mitos di kalangan masyarakat. Jadi luas maknanya. Bukan hanya tadi yang tadinya burung, ternyata tidak hanya burung apa saja. Dan Indonesia itu gudangnya mitos, gitu. Jadi engkau nggak kayak kia, kecuali yang tadi yang ilmiah. Ya, misalkan kalau baru awal musim hujan, aja udan-udanan, mau gampang meriang, ya itu wajar saja karena awal musim hujan airnya masih bercampur dengan banyak kotoran. Misalnya.
Kemudian kalau negor pring dalam mangsan dalam waktu bongkau gampang bubukan ya itu tidak syirik, itu ilmiah ya. Itu memang ilmu titen. Tapi yang tidak ada dalil-dalil ilmiahnya. Jadi dia hanya otak-atik gaduk saja. Itu. Wong kiye engko bojone karo wong kiye sing pasarane kiye nang pasaran kiye. Nanti ada juga Sri Dunia Lungguh Loro Pati katanya begitu. Bahkan orang gawe undak-undakan pun dihitung. Sri Dunia Lungguh Loro Pati aja nganti nang pati aja nang loro mbok meriang gitu. Kemudian golete kowe nang apa? Sri kabeh. Mulane pada doyan sega kabeh rai sega jadi lemu kabeh ya. Kan Sri itu sega. Gitu ya. Dalilnya apa? Ini di surat Al-A'raf ayat 131 tayyaru dikatakan sebagai sebab kesialan. Ya, jadi mereka mendasari sebab kesialan atau keberuntungan pada fenomena-fenomena tertentu. Secara khusus, Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengingatkan perasaan was-was deg-degan terhadap fenomena itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Ya, di sini katakan, dzaka syai'un yajidu ahadukum fi nafsi falyasuddannakum. Hal itu sesuatu yang wajar pada diri seorang, tapi jangan sampai mempengaruhimu. Misalkan gini, suaminya pergi ke luar kota dinas, lah kok ibune nang omah qadarullah gawe wedang keselomot iku ya. Terus sing kudu njut gula, njote uyah. Pas lagi diinum, kasinen tiba pecah. Itu kan langsung, kenapa ya bapaknya ya? Nah, itu. Nyongko denenge iki temen lah. Itu memang wajar, tetapi jangan kemudian mempengaruhi. Itu. Orang mau pergi misalkan, ngetokna motor terus gembes. Bareng wis dipompa dislah ora tayeng. Akhirnya wis aja mangkat ke tanda sial. Itu nggak boleh. Itu malah jadi syirik gitu. Itu namanya tatayyur gitu. Ya, itu yang wajar. Terus gimana solusinya? Solusinya ya dihalau dengan tawakal. Udahlah bismillah nggak ada apa-apa gitu ya. Rasulullah SAW nanti ngendiko ini an Abdillah bin Mas'ud an Rasulullah SAW qala at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun. Tiaroh itu syirik, tiaroh syirik, tiara syirik. Dan wama minna illa, dan tiada seorang pun di antara kita kecuali terjadi hal itu dalam dirinya. Jadi rasa was-was apa itu wajar terjadi pada diri seorang, tetapi walakin Allah yudhibul bitawakul. Allah menghilangkan dengan tawakal. Jadi jangan kemudian apa-apa pakai ora tawakal baik bismillah. Jadi kayak namanya tafaul ya, kayak dulu anak kecil tuh kalau meriang itu kan kesambat jangan begitu. Kalau meriang lah bismillah ora apa-apa ya, arep gede. Ya iya ya bocah cilik arep gede. Ya meriang ora apa-apa arep pinter begitu. Jangan dikaitkan dengan wingi sih ke metu apa kudune ora metu Sabtu Pahing malah metu. Ya meriang dadine misalnya. Wingi sih dolan nang kuburan dadi kesambat, jangan begitu. Jadi itu malah menjadi kesyirikan. Kemudian yang kedua berdoa. Jadi kalau ada rasa was-was silahkan berdoa. Kalimat-kalimat yang thayyibah. Jadi yang optimis, jangan malah pesimis begitu. Ya, jadi wujudkan kalimat-kalimat optimis. Tentu salah satu doanya, ini doanya boleh dicatat, boleh di screenshot, silahkan. Yang masih ikut kajian, boleh nih. Jadi dibicarakan tentang tiaroh di hadapan Nabi, maka bersabda yang paling baik adalah fa'al. Fa'al itu apa? Optimis. Dan tiaroh tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Maksudnya kayak tadi, seorang mau berangkat keluar, kemudian ngetokna motor, bannya gembes, dislah orang murup. Begitu murup, nembe 2 meter gembes maning. Akhirnya Rasul sudah mangkat lah, dia pertanda sial. Itu malah jadi syirik. Maka jangan sampai merubah niatnya. Sekarang mangkat ya mangkat baik begitu. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah dia berdoa. Ya, ikuti saya doanya ini yang saya garis bawah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Silahkan, boleh dicatat. Allahumma, ikuti saya. La ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'us sayyiati illa anta. Wa la yadfa'us sayyiati illa anta. Wa la haula wa la quwwata illa bika. Itu doanya. Jadi kalau kita ada was-was apapun, baca doa ini. Ya, apalagi was-was yang sampai menimbulkan kesyirikan. Maka dilawan, kemudian kita baca doa ini. Saya ulangi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta.
wala yadfa'us sayyi'ati illa anta. Wala haula wala quwwata illa bika. Sudah? Nah, sudah lancar ya? Nah, diam semua ini. Ya, diam semua, di mute ya. Nggak bisa jawab. Jadi begitu. Itu doanya, artinya ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat mendatangkan menolak kejahatan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu. Jadi ini doa yang dibaca kalau kita misalkan kayak tadi ada rasa was-was, ada rasa apa gitu ya, yang menyebabkan kemudian kita khawatir terjadi sesuatu gitu ya. Begitu ya. Jadi doanya itu silakan nanti si materi ini insya Allah akan di-share di grup ngapak ya. Yang belum masuk grup ngapak nanti tolong Mas Ion nanti di akhir sesi ini dijelaskan link untuk masuk ke grup ngapak ya Mas Ion. Biar nanti kemudian bisa itu. Baik, doanya itu. Yang doa yang kedua, saya cari doa yang pendek. Nah, saya paham lah. Panjenengan mesti carinya yang pendek-pendek angger donga. Nah, tapi angger liyane karepe ya sing dawa-dawa. Umur dawa, rezeki dawa itu ya. Pikirannya sing mantan lurus-lurus itu. Ini yang pendek doanya. Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiaroh ini, maka dia telah berbuat syirik. Maksudnya kayak tadi, karena fenomena tertentu dari alam, dari benda, kemudian kita tidak jadi melakukan sesuatu, itu malah jadi syirik. Kalau suatu saat melihat itu, para sahabat bertanya, apa yang bisa menebusnya? Hendaklah dia berdoa. Jadi kalau kayak tadi, seorang ibu yang di rumahnya, nilailah apa-apa salah, padahal suaminya di luar kota, optimis. Insya Allah bojoku orang apa-apa lah, selamat. Aja malah pesimis, lagi ngapa ya? Bersama siapa? Di mana? Sedang apa? Pertanyaan mak-mak banget itu kalau gitu. Pertanyaan mak-mak banget itu. Bahkan nek masih difoto gitu. Difoto di jajal karo sapa. Masya Allah, melas temen ya Pak Duyono, Jaipekna ya. Itu padahal sing lanang wis nyimpen foto-foto nang galeri khusus kok ki anggar ditakoni bojo sing dikirim kiye. Ki nyono kene kok padahal foto wismu kapan. Jere kayak gue sih ora tau kowe sorry ya. Katanya ada yang begitu. Baik, doanya Allahumma la khaira illa khairuka. Saya ulangi, monggo bisa diikuti. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuka. Itu doanya yang lebih pendek. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. Wala ilaha ghairuka. Itu doanya. Jadi kalau kita ada was-was, ada apa yang hubungannya dengan fenomena alam yang bisa menimbulkan mitos, maka lawan dengan tawakal, insya Allah nggak ada apa-apa, kemudian baca doa. Doanya dua tadi ya. Yang pertama, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wa la ilaha wala haula wala quwata illa bika. Atau yang lebih pendek ini, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Gitu ya. Baik, terus selanjutnya pengharaman tiaroh didasarkan pada apa? Kenapa tiaroh itu haram? Kenapa memahami fenomena berkaitan dengan nasib, dengan rezeki, berkaitan dengan apa? Misalnya gawe umah dawa men rezekine lancar gitu. Nah, terus jodohnya ya kudu sing sesuai wetone gitu. Terus kalau menentukan hari nikah harus sama wetonnya lah ini tidak benar. Kenapa? Karena tergantung penisbatan kemampuan mendatangkan manfaat atau madarat kepada selain Allah. Padahal Allah tidak pernah menjelaskan bahwa kesuksesan, keselamatan, kecelakaan itu ditentukan pada fenomena tanggal, waktu, warna, binatang, dan kejadian-kejadian yang seperti diyakini oleh masyarakat. Karena terkandung sikap bergantung kepada selain Allah. Ini bahayanya di situ. Kemudian yang berikutnya, karena terkandung makna keterkaitan hati kepada selain Allah. Jadi ketergantungan kepada selain Allah. Kemudian keterkaitan hati kepada selain Allah. Kemudian karena melahirkan dan menjadikan dasar perasaan takut, tidak aman, dari banyak hal pada diri seorang yang dapat menyebabkan kegoncangan jiwa dan berpengaruh pada proses kerjanya atau aktivitasnya.
Jika pelakunya hanya melakukannya dengan ucapan dan perbuatan atas dasar keyakinan bahwa hal tersebut hanya merupakan tanda-tanda yang menyertai datangnya manfaat atau turunnya madarat, maka itu masuknya syirik kecil. Tapi kalau meyakini bahwa subjek utamanya itu, maka itu menjadi syirik besar. Nah, ya syirik kecil, syirik besar, wong sama-sama syirik. Ini dosa yang paling besar. Maka kalau yang sudah terbiasa begitu, bertobatlah sekarang. Kalau kita lihat ada fenomena-fenomena apapun, tidak perlu dipercaya, cukup tawakal kepada Allah dan baca doa bila setan masuk untuk membuat hati kita was-was. Begitu ya. Jadi misalkan nanti bapak kalau ibunya ada kondangan, dilala undangannya Sabtu Pahing. Katanya Sabtu Pahing itu kan hari sial, nggak boleh keluar. Qadarullah Allah uji iman kita. Tekan dalan bane gembes, gitu kan? Kemudian wis ditempel dari macet. Akhirnya kan lo sorry sudah mangkat. Nah, itu malah justru kalau hanya sudah mangkat karena wis telat sih nggak apa-apa. Tapi orang lah sudah mangkat ke tanda sial ke. Dewek anggar melanjutkan terus nanti bakal sial. Itu jadi syirik, berdosa. Harusnya apa? Bismillah ora apa-apa. Ya memang dewek lagi macet pe motornya ora diservis. Kemudian baca doa tadi. Allahumma la khaira ila khairuka wala tairu ila tairuka wala ilaha ghairuka. Gitu ya. Kemudian saya kira cukup dulu ya Mas Ion. Ini nanti saya masalah hijriah Mas ini nantilah, saya kondisinya udah nggak nyaman banget ini, kondisinya belum fit betul, saya semalaman sakit ya, tidak ini. Baik, Mas Ion cukup dulu, mungkin ada yang mau ditanya, 1-2 pertanyaan, silakan Mas. Oke, Ustaz. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ingin menyampaikan pertanyaan, seperti biasa silakan diketik saja pertanyaannya di layanan chat Zoom-nya atau bisa raise hand untuk kami unmute sehingga Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Ustaz Mintaraga. Begitu pula bagi jemaah yang mengikutinya melalui streaming YouTube, silakan pertanyaannya diketik saja di komen untuk kami nanti bisa bacakan. Ustaz Mintaraga nampaknya sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Yang pertama dari Pak Hisbul. Pertanyaannya adalah, sekarang ini soal peringatan Syuro sepertinya sudah semakin kurang. Justru yang jadi masalah kini anak muda yang tidak tertarik untuk puasa Asyura. Sebab Ramadan saja menyelinap di warteg atau koboi makan siang hari. Ya ini kiranya bagaimana untuk mengantisipasinya Ustaz? Terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa ya? Pak Hisbul, mungkin Hisbul Muflihin ya dokter. Iya, Hisbul Muflihin ini pertanyaan ini menguji saya ini. Saya diuji sama dokter ini. Pak Hisbul, luar biasa, barakallah Pak Hisbul. Itu problem kita bersama lah. Memang masa muda itu masa yang saya tidak mengatakan kata Roma Irama ya, nanti dikira saya penggemar Roma Irama. Bukan, tapi masa muda itu memang Imam Syafi'i mengatakan inna fi syabab amrul ummah wa fi aqdamim hayataha. Imam Syafi'i mengatakan sungguhnya masa pemuda itu adalah terletak perkara umat dan di kakinya masa depan umat disandingkan. Tentu artinya bahwa pemuda punya kekuatan yang besar di dalam Islam sehingga kemudian iblis lewat kroco-kroconya para setan tentu tidak pernah rela dengan itu. Nah, ini problem kita adalah setan itu mengetahui bagaimana cara menggoda mereka dengan apa yang diberikan disukai pemuda. Maka memang pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda seperti remaja masjid, penggerak dakwah itu yang kita butuhkan Pak Isbul. Jadi mari kita bersama membina generasi muda ini. Tentu pendidikan nggak usah repot-repot, pendidikan dari rumah kita. Dan pendidikan terbaik itu kan pendidikan keteladanan. Sebagaimana doa orang tua kepada anaknya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya fokus pada kalimat terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Apa arti waj'alna lil muttaqina imama? Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya minimal pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin namanya imam. Imam sholat itu, dia itu setelah ngomong Allahu Akbar, ya dia bergerak, baru diikuti oleh makmum. Kemudian dia ketika bangkit dari ruku, Sami Allah liman hamidah, dia ngomong dulu dan dia bangkit dulu, baru diikuti. Artinya keteladanan orang tua di rumah terhadap anaknya itu penting. Kadang kita hanya ngomong, tapi kita nggak ngelakoni. Anak kita ngelihat. Karena yang paling tahu kita kan anak kita sama istri kita. Anak bojone dhewe kowe ngerti kang kita turu tekan turu maning. Makanya kadang-kadang kenapa anak istri kita itu lebih manut karo tanggane dibanding kepada kita? Ya karena anak bojone dhewe ngerti dhewe gitu.
Jadi akhirnya mereka manut karo tanggane. Maka kita sebagai kepala rumah tangga laki-laki, juga ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau pengen punya anak yang baik, ya kita jadi teladan. Keteladanan itu sangat penting itu. Termasuk ketika kemudian di rumah dibudayakan puasa semua, ya. Jadi kalau misalkan walaupun itu sunnah, tetapi bagus kalau serumah punya komitmen, ayo besok puasa Asyura ya. Nah, nanti malam tak bangunin sahur. Dan ibunya untuk memotivasi boleh makan sahur yang kau senangnya apa sahurnya gitu. Nanti jadi anak-anak si keluarga jadi puasa semua. Itu caranya begitu. Jadi kalau tidak ada komitmen dalam rumah tangga ya susah. Kadang-kadang kesalahan orang tua itu membebankan pendidikan murni kepada lembaga pendidikan kayak sekolah. Padahal sekolah-sekolah itu kalau saya pahami dia walaupun bunyinya lembaga pendidikan tetapi lebih cenderung pengajaran lah. Pendidikan itu ada di apa setiap yang dilihat anak, didengar anak, dirasakan anak. Di sekolah sih kurang jam, lebih banyak dia di luar sekolah, di rumahnya, di lingkungannya. Makanya saya sudah pernah mengatakan golden triangle itu. Benar nggak Mas Yon? Mas Yon? Hadir, hadir. Benar orang gue? Segitiga emas bahasa Inggrisnya apa? Iya, golden triangle. Ah, gue sing bener gue, coba. Mas Yon ini kan dosen bahasa Inggris, jadi sing bener gue. Golden triangle. Golden triangle. Segitiga emas. Segitiga emas itu apa? Di sini itu sekolah, di sini itu rumah, di sini itu lingkungan. Jadi tiga hal ini, lingkungan, sekolah, dan rumah, itu nggak boleh tidak bersinergi. Percuma di sekolah diajari keutamaan puasa Asyura, di rumahnya orang tuanya enggak, lingkungannya enggak baik. Waduh, bakul roti ini wis teka ya, berarti kudu bubar ya pengajian. Tandanya bakul roti ini wis teka ini. Jadi begitu Pak Isbul ya, panjenengan sebagai pakar pendidikan mungkin nanti suatu saat memberikan masukan, tapi ya kalau menurut saya itu kelemahan kita dalam pendidikan anak. Insya Allah anak kalau sudah ditanamkan dengan baik pada masa remajanya, masa pemudanya, apa yang sudah ditanamkan itu akan tetap berini. Dan saya masih yakin lah orang-orang yang puasa Ramadan pada gesruk nang warung gitu ya, anak-anak SMA itu kadang-kadang ya bocah-bocah sekolah pada gesruk pada udut, ya karena pendidikan di rumahnya kurang. Ya dia orang tuanya mungkin kurang menanamkan betul. Tapi kalau menanamkan pendidikan dan pembiasaan ibadah dengan baik, kemudian orang tua selalu berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, insyaallah anak kita terjaga dengan baik. Saya kira begitu Mas Yon. Mas Yon. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Juju Fajar, mungkin mau bertanya langsung, monggo Bu Juju Fajar bisa langsung meng-unmute speakernya. Monggo. Bu Juju Fajar itu yang mana? Mana? Bu Juju Fajar. Tadi raise hand ya. Kepencet ya, Mas Yon. Mungkin kepencet mungkin. Oke, ya udah. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di. Ya, masuk. Aja. Ya, monggo Bu Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam larangan khusus di bulan Muharram, jika kita tidak sengaja melakukan dosa, apakah kita itu bisa diampuni atau kita harus sholat tobat atau gimana Ustadz? Minta solusinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Juju. Ya, memang al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan dosa. Dan saya masih teringat betul ya kalau kata-kata dosen saya waktu saya kuliah dulu di Kairo. Dosen saya mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, manusia berbuat dosa dan kesalahan itu wajar. Tetapi yang tidak wajar ketika dia berbuat dosa dan kesalahan tidak mau bertobat. Nah, artinya ya kalau kita kemudian di bulan haram ini sudah berusaha semaksimal mungkin masih dosa, masih salah. Misalkan Bu Juju sudah berusaha untuk kalem gitu, tapi kok suatu saat bulan Muharram malah ngomai bapaknya gitu. Ngomai bojone, nyereweti bojone, itu ngereangi bojone ya mungkin wong wadon nang ora ngreangi bojone ya urung marem gitu ya, bagus supaya dia tambuhan. Bu Husnul cok ngereangi ora gue. Waduh apa? Oh nang burine langsung meluk gitu. Bang ngereangi bojone. Ya maka ya itu suatu saat kalau begitu ya segera bertobat, minta maaf sama suami, kemudian mohon maaf Pak Kelanyong dan
Niki wong kepriwe ya wong nyatane lambe iki tidak bertulang ya njenengan wis paham iki wis urip suwe karo nyong iku ya. Yang ngapura lah nek nyong cerewet ya. Sing penting njenengan mbok urip. Jadi begitu. Terus apakah ada khusus ya? Tidak ada. Perbanyak istighfar. Rasulullah SAW diriwayatkan mengatakan wa inilah astaghfiru minallah fil yam aktsar min 70 marrah atau dalam riwayat lain wa atubu ilaihi aktsar min 100 marrah. Aku saja kata Rasulullah beristighfar mohon ampun kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Maka kita zikir pagi, zikir sore bagus sekali Bu Juju. Jadi pagi itu kan membaca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali. Sore juga membaca itu 100 kali. Jadi minimal kita sehari beristighfar bertobat 200 kali. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa ya bertobat kepada Allah. Karena insya Allah tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum yukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Demikian Mas Ian, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Ini datang dari Pak Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau bertanya, apakah ada korelasi mitos dengan Islam di zaman dulu untuk mempermudah syiar Islam di tanah Jawa? Misalnya berkaitan dengan hadis, misalnya tidak boleh keluar saat maghrib. Kalau di Islam, waktu disukai jin dan setan, sementara di orang Jawa juga merupakan mitos larangan berpergian di saat matahari mau tenggelam. Ya, kalau itu bukan mitos ya Pak Herdi. Jadi banyak juga di Jawa yang bagus itu. Cuma yang perlu disampaikan penjelasannya. Kalau kemudian tidak ada penjelasannya, maka akan menjadi mitos. Ya, jadi bahwa maghrib ke sendekala jangan keluar-keluar itu bukan mitos. Karena itu memang syariat, karena Allah menjelaskan lewat Rasulullah bahwa waktu maghrib waktu keluarnya setan dan sebaiknya kita jangan keluar sampai maghrib itu lewat ya, sampai hilangnya awan merah. Itu bukan mitos karena itu memang syariat gitu. Jadi perbedaan mitos dengan syariat, kalau itu mitos itu murni otak-atik gatuk, tidak ada penjelasan syariatnya. Tetapi kalau ada penjelasan dalilnya, hanya karena di Jawa mungkin dalilnya tidak disampaikan, hanya langsung ini dilarang gitu. Tetapi harusnya disampaikan gitu. Nah, kalau di Jawa hanya begitu ya mungkin begitu. Atau kalau dulu ya ada mitos kan di Jawa itu katanya perawan nek nyapu latar kudu bersih. Nek ora bersih kok bojone brewoken nih. Katanya begitu. Kalau nggak bersih nanti suaminya apa? Brewoken. Nah, maka ya ini sih padahal tujuannya bagus supaya nyapu bersih gitu. Tetapi kemudian dikaitkan dengan suami yang brewoken. Lah ini masalahnya dalilnya dari mana? Jadi berarti kalau begitu orang Timur Tengah gue bojone kotor kabeh ya. Soalnya orang Timur Tengah brewoken kabeh. Ya, Pak Karsim juga Pak Karsim ini jenggotnya akeh gue brewoken ya. Enggak ada hubungannya. Pak Dasum juga kayaknya kumis sentok ya Pak Dasum. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi mungkin, tetapi yang jadi masalah itu harusnya kalau dalam Islam itu jangan berhenti di situ, tapi harusnya diterangkan. Gitu ya. Bahwa ini dalilnya memang Allah melarang ini. Gitu. Yang jadi masalah ketika tidak ada itu dipahami saja. Kayak di rumah jangan nggo topi, ora ilok, aja buka payung nang omah, mbok rezekine mental. Nah, ya, itu kan mungkin tujuannya kalau buka payung di rumah mbok nyocoki pojoknya. Tapi jangan dikaitkan dengan rezeki mental begitu. Kalau nyapu rumah itu dari depan ke belakang biar rezekinya masuk. Nah itu kan padahal tujuannya kalau nyapu dari depan ke belakang kotorannya jadi di belakang tidak di depan. Itu bagus. Tetapi kenapa dikaitkan dengan rezekinya biar masuk? Lah ini masalah. Gitu ya. Terus apa? Perawan jangan aja jago nang lawang, mbok dadi perawan tua gitu. Padahal tujuannya adalah ya supaya pintu itu kan buat lewat, jadi nyerandu nek jago nang lawang. Tapi jangan dikaitkan dengan ditakut-takuti dengan nanti jadi perawan tua. Ya ini jadi mitos. Nah itu yang jadi masalah gitu ya. Kayak dulu katanya untuk menjaga konon ya yang di mana di Kali Gua itu kan ada taman lele ya. Konon untuk menjaga supaya lelenya tidak diambilin, maka barang siapa ngambil lele ini kesambet gitu. Padahal jane ora, tapi main pada lanjut. Nah ini sebenarnya pembodohan masyarakat, karena hubungannya dengan nasib.
Kalau itu nggak usah pakai itu ya, jangan ambil lele karena ini menjaga, nanti kelestariannya hilang gini-gini, itu lebih baik gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan nanti kesambet mitos, ini jadi mitos gitu. Itu kesalahan kita di situ. Kenapa dikaitkan dengan nasib jadi tiaroh? Harusnya tidak dikaitkan, diterangkan saja secara ilmiah. Nyatanya siki juga wis di mitos siki gue lelenen tong juga. Saya kekali gue udah nggak ada lelenya, malah siki gantinya kalper, umpannya malah roti. Karena ngono ana wong sing dodol roti jadi ngumpan kalper gue. Lelenen tong gitu. Begitu Pak Herdi, yang lain masih yang? Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum mungkin Yang di YouTube diselesaikan nggak dibaca kajiannya. Mas Yon? Yang di YouTube? Yang di YouTube sebentar. Mas Bahtiar, Ya, coba Assalamualaikum. dibaca. Ya. Ada Pak Subur Suharsono mungkin mau bertanya dulu. Monggo Pak Subur Suharsono. Masih yang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, mudah-mudahan Ustadz sehat. Ya, doanya matur nuwun, amin. Gimana Mas Subur? Alhamdulillah. Ini semua bertanya kaitannya Monggo. Suaranya hilang Mas Subur. dengan memperbanyak amal ibadah ya disampaikan disunahkan memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Kemudian untuk membedakan antara mengada-ada ibadah dengan memperbanyak ibadah. Masalahnya di bulan Muharram, contoh mau jadi satu daerah saya pernah mengikuti, ada yang mengatakan di bulan Muharram itu badannya wong yatim ya. Badannya bocah yatim, sehingga mereka pada membagikan uang dan lain-lain kepada anak-anak yatim. Kemudian termasuk ada pengajian menyambut bulan Ramadan. Bulan Muharram. Itu apakah bulan termasuk Muharram apa Ramadan? Memperbanyak ibadah? Muharram. Ya, pengajian menyambut Gimana? Muharram. Putus-putus Apa Mas. itu termasuk memperbanyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Putus ya? Ya, nggak apa-apa. Saya jelasin. Baik. Jadi yang dimaksud memperbanyak ibadah itu ibadah yang sesuai tuntunan, gitu ya, bukan ibadah yang tidak ada tuntunan. Artinya batasnya ketika orang melakukan ibadah yang tidak ada, misalkan puasa khusus pada tanggal 1 Muharram misalkan. Ini masalah karena tidak ada dalil khusus bahwa puasa tanggal 1 Muharram. Yang ada adalah dalil khusus puasa Asyura dan dalil secara umum puasa Senin Kemis atau Daud atau puasa Ayyamul Bid begitu. Tapi kalau khusus puasa 1 Muharram itu jadi masalah, gitu ya. Artinya bahwa itu bukan kategori memperbanyak ibadah. Seperti kemudian kita bersedekah kapan saja. Tetapi di bulan haram kita memperbanyak sedekah betul karena bulan Muharram itu bulan kita memperbanyak ibadah. Tetapi tidak mengkaitkan dengan waktu tertentu, hari tertentu, dan keutamaan tertentu. Jadi batasannya itu bisa waktu, bisa pahala. Kadang-kadang kita mengatakan pahalanya sekian-sekian. Barang siapa puasa 1 Muharram pahalanya 5 tahun. Itu nggak ada dalilnya, ngarang. Puasa Asyura aja pahalanya hanya menghapus dosa setahun kok. Masa ini pahalanya sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah ini jelas bohong. Nah, masalah bulannya anak yatim gimana? Memang di kitab Tambihul Ghafilin itu ada penjelasan man masahayadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusapkan tangannya kepada anak yatim di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Ya, ini menjadi motivasi bagi masyarakat terus mengatakan tanggal hari Asyura atau 10 Muharram sebagai hari anak yatim. Tapi ternyata hadis ini hadis palsu. Ya, dalam jalur sanadnya terdapat seorang perawi bernama Habib bin Abi Habib Abu Muhammad. Para ulama mengatakan perawi hadis ini matruk. Nah, jadi kurang lebih begini. Jadi ini kan hadis ini riwayat dari Imam Ahmad. Habib bin Abi Habib pernah berdusta. Ibnu Adi mengatakan Habib pernah memalsukan hadis. Itu ada di kitab Al-Mawdu'at. Az-Zahabi mengatakan dia tertuduh berdusta. Dalam kitab Al-Talkhis, kitab Mawdu'at, halaman 207. Maka kesimpulan dari para ulama, hadis yang menjelaskan tanggal 10 Asyura adalah
keutamaan untuk mengusap anak yatim dan kemudian pahalanya bertambah, mengurangi dosa, ini hadis yang batil, tidak ada asalnya. Ya, jadi keterangan di atas sama sekali bukan menunjukkan keutamaan menyantuni anak yatim. Tetapi secara umum kita menyantuni anak yatim memang syariat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5304. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya dan penjamin anak yatim seperti dua jari ini di surga. Jadi dekat. Wasaru bisababah wal wusta. Rasulullah memberi isyarat pada jari telunjuknya dan jari tengah. Jadi dekat. Ya, karena habis jari telunjuk kan jari tengah dekat. Wa farraqa bainahuma qalila, dan sedikit memisahkan, maknanya tidak jauh banget. Itu hadis yang sahih. Jadi secara umum orang yang menyantuni anak yatim kapanpun itu dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, insya Allah itu. Maka ada sebuah kaidah yang harus kita pahami. Kullu ibadatin mutlaqah sabatat fi syar'i bidalilin amin fa inna taqyidahu itlaqu hadhil ibadah bi zamanin aw makanin muayyan aw nahwihima bihaitsu yuhamu hadat taqyidi annahu maqsudu syar'an min ghairi ayyadullad dalil am ala hadat taqyid fa huwa bid'ah. Semua bentuk ibadah yang sifatnya mutlak dan terdapat dalam syariat berdasarkan dalil umum, maka membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak ini dengan waktu, tempat, dan batasan tertentu, akan muncul sangkaan bahwa batasan ini merupakan bagian dari ajaran syariat. Sementara dalil umum tidak menunjukkan hal ini, maka batasan ini termasuk mengada-ada. Maksudnya gini, membantu anak yatim, menyantuni anak yatim kan dalil umumnya kapan saja gitu Mas Subur. Paham ya? Kapan saja. Tapi kemudian dikhususkan pada hari tertentu, keutamaan tertentu, waktu tertentu, ini jadi akan memunculkan sangkaan secara syariat, padahal dalil syariatnya tidak ada. Maka kalau begitu gimana? Ya sudahlah, kita tidak perlu membuat momen khusus, kapanpun kita harus menyantuni anak yatim. Begitu. Nah, jadi tidak perlu membuat momen khusus. Saya kira begitu, tapi saya tidak mengatakan bahwa itu mengada-ada. Prinsipnya, kalau orang pada tanggal 10 Muharram kemudian dijadikan hanya momen untuk kita ayo kita bersama-sama untuk membantu anak yatim tanpa menyebutkan keutamaan khusus bahwa hari ini adalah hari raya anak yatim, nah itu ya tidak mengapa. Yang jadi masalah ketika ini hari khusus anak yatim, kemudian siapa yang menyantuni di hari ini pahalanya sekian, nah itu yang jadi masalah. Begitu Pak Subur, cukup ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa dibantu. Mas Ian, halo? Ya, halo Pak. Saya dapat jamaah dulu Mas Ian ya. Pak Irawadi ini memberi salam seluruh jamaah, salam sehat berkah selalu. Mas Nanang juga salam, waalaikumsalam. Pak Torin juga, Pak Haryanto di Moga, ya ini juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi nih? Bu Pancawati, mudah-mudahan sehat. Mas Nanang ini malah kepencet, suara mencet Mas Nanang ya. Kemudian ini dari Pak Hizbul, santri Zam-Zam Purwokerto ikut kajian ini setiap Ahad subuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Hizbul. Pak Hizbul juga mengingatkan tadi saya keliru yang di atas itu keluarga. Ya, kan kalau saya tadi yang di atas sekolah ya diwali ke IKB lah. Jadi sing keluarga nang dhuwur itu. Kemudian peringatan surat sebenarnya sudah semakin kurang. Wah, ini sudah tadi Pak Hizbul. Kemudian siapa lagi Mas Ion? Ada lagi nggak? Pertanyaan dari Ibu Pancawati, Pak. Yang dimaksud dengan puasa sunnah di bulan Muharram itu puasa penuh sebulan atau puasa seperti melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid? Ya tadi sudah saya sampaikan. Puasanya kalau yang khusus tuh Asyura, Tasu'a dan Asyura 9-10. Kalau yang umum, ya puasa yang umum. Ya bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, bisa juga Daud. Intinya memperbanyak puasa di bulan ini, karena bulan ini bulan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Saya kira begitu. Untuk yang di YouTube ada pertanyaan Mas Bahtiar, tolong dibacakan. Ya, di YouTube ada satu dari Edi Susanto. Bapak Edi Susanto menyampaikan apabila di rumah ditempeli lafaz Allah dan Muhammad Rasulullah dan kalimat lain misalnya ayat kursi, bagaimana tentang masalah tersebut, boleh atau tidak Ustaz? Gimana Mas? Apabila di dinding rumah ditempeli lafaz Allah dan Muhammad Rasulullah dan kalimat lain, misal ayat kursi, bagaimana tentang perkara tersebut, boleh atau tidak?
Ya, memang ada khilafiyah di antara ulama. Tujuan kita memasang itu apa? Kalau memasang tujuannya supaya selalu melihat dan ingat, ya bagus. Tapi kalau sebagai jimat dalam berupa tulisan itu jadi masalah. Ya, memang ada khilafiyah, tetapi secara umum kita tujuannya apa? Kalau kemudian memasang ayat kursi tujuannya sebagai tolak bala, maka perlu dalil. Adakah dalil bahwa ayat kursi yang ditempel di mana di ruang tamu menjadi tolak bala? Tidak ada. Ayat kursi menjadi tolak bala ketika ayat itu dibacakan, diamalkan oleh orang yang menghuni rumah itu. Dan kadang-kadang juga rumah itu horor ya. Jadi ruang tamu ayat kursi, ruang tidur ayat kursi, ruang makan ayat kursi. Ya jangan itu. Kalau memang tujuannya baik, beda-beda. Ruang tamu, mungkin ayat yang lain. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fayubi asana minha rudduha. Jika kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan yang lebih baik. Kan jadi tamunya kerasa kayak ya. Kalau terjemahan itu. Kemudian kalau di ruang makan, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah jangan berlebihan, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kan jadi orang makan ingat, apalagi yang ngertamune di kongkon menggodar terus maca ayat kue dadi jote sidik. Gitu. Terus kalau ruang tidur ayat kursi ya pas, kulhu falak anas pas karena sebelum tidur baca ayat itu. Saya kira begitu Mas Yon ya. Terus ini Pak Irawati mengatakan ada pesan dari Pak Irawati Mas Yon. Beberapa DPU juga ikut kajian, alhamdulillah. Mohon izin Zoom saya share karena itu ada Pak Riyadno dan kawan-kawan. Kalau disebutkan senang Ustadz ya, insya Allah. Pak Riyadno di TPU, alhamdulillah sudah ikut kajian kita. Pak Irawati, terima kasih. Yang mudah-mudahan semakin banyak yang di pagi hari ini sebelum pit-pitan yang ngaji di sit lah, pergi pit-pitan itu Pak Irawati ya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik Mas Yon, saya kira cukup Mas Yon ya. Gitu, cukup insya Allah. Ya, saya sapa dulu ini semuanya yang ada, Pak Ruslan, Pak Priyatin, Pak Joko, Pak Sahir, Pak Sudarmono Cilacap, Bu Juju, Pak Diono, Mas Dito, ini mahasiswa saya aktif sekali ikut kajian, Pak Dasum, Pak Slamet, Pak Agus Sukoyo di Atambua, mudah-mudahan sehat selalu, Bu Sri Widianti, Bu Iin yang baru mantu, mudah-mudahan segera nyusul yang kedua, Pak Febri, Pak Febri, Pak Karsim, Pak Puseri, Mbak Feti, Bu Yulianti SMP 2, Galaxy J4 nggak tahu namanya siapa, Pak Amilon, gambarnya pit-pitan apa ya? Bu Kusyanti, Pak Agus Supriyono, Pak Aris Margono, Bu Siti Rohmana, Pak Chandra dan Ibu, terima kasih donasinya kemarin, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengembangan pembebasan tanah. Pak Suhiryanto ini pengulu kita, Bu Sri Rezeki, Bu Sriati, Pak Siron, Pak Yanto Anugrah, Pak Irawati, Bu Sri Rezeki, siapa meninggal? Pak Mulyadi, Bu Nuning, Rustati, Pak Jumadi, Pak Jatmiko, Jatilawang, Bu Deni Atmiasih, ini mana ini? Ini kembaran apa mana nih Bu Deni? Bu Pancawati, Mugiono, Pak Guntoro, Gombong, 313340002, nggak tahu namanya, Pak Subandria. Siapa lagi nih Mas Yon? Yang Bu di Zulfa, Bu Niken, Pak Bowo, Pak Firdos, Siti Hafsof, Bu Fani, Indah Ratnawati, Pak Untung, terima kasih donasinya Pak Untung untuk pembebasan ma'had kami. Pak Basuki Cilacap, ya ini PT SBI gimana kajiannya di Masjid Al-Munir, mau jalan lagi enggak? Siapa ini? Bu Rakmi, Pak Herdi, Bu Janisa, Siti Nurvia, Android Blue Droid ini. Pak Tejo, wah, MT Jowi Boy ini yang punya sate apa ya? Gitu. Kemudian Bu Ririn, Bu Indi Solatin, Purwati, Bu Asti, Fani, ya, ini saya sapa semua lah. Mudah-mudahan saya selalu. Terus siapa lagi ini? Siti Nurvia, ini sudah tadi. Anggun, Pak Hizbul Muflin, terima kasih Pak Dr. Anwar Burhani, Bu Fani, Asti Nadia, Suroya, Asus, ini nama HP-nya, Hartini, Budi Setiawan, Di Aris, Pak Wahyu Nongfeng, mudah-mudahan ini selalu sehat semua pertaniannya ini, ya. Kemudian Bu Rasiati, Pak Alam, Bu Ani Zidan, dan Pak Indri. Saya kira itu, semoga semuanya berkah, doa selalu, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang depan dan silakan Mas Yon ditutup dengan mungkin ada jamaah yang ingin membantu lagi pembebasan tanah untuk pondok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz Mintargan telah memberikan materinya kepada kita semua dalam kajian ngapak ini yang insya Allah kita akan adakan secara rutin Bapak Ibu setiap Ahad pagi
dari jam 5.15 sampai kurang lebih jam 6:30. Nah, insya Allah pekan depan kita masih bersama Ustadz Mintaraga. Kemudian kami juga sampaikan jazakumullahu khairan bagi Bapak Ibu yang sudah mentransferkan dukungannya, donasinya untuk dakwah Mahat Fastabiqul Khairat. Dan seperti yang tadi Ustadz Mintaraga sampaikan, kita sedang berupaya untuk membebaskan tanah untuk kita mengadakan pengembangan Mahat Fastabiqul Khairat. Kita membutuhkan dana kurang lebih 700 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam dakwah kami dalam pembebasan tanah tersebut, silahkan bisa kirimkan donasinya ke nomor rekening Bank Muamalat di 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Sekali lagi di Bank Muamalat rekening 56300002175 atas nama Masjid Fastabiqul Khairat dengan konfirmasi ke nomor 081215163414. Dari kami tim Mahat Fastabiqul Khairat menyampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila selama kajian berlangsung banyak kekeliruan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dari kami sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.